Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahul nur. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Tayyib nabtadi bi qiraah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita bertemu kembali di channel saya Mukhayyar SAG, Guru Bahasa Arab MTSN 8 Ngawi, Jawa Timur. Baiklah peserta didik sekalian, untuk pertemuan semester 2 kali ini, yang pertama adalah kita membahas tentang fi'il amar. Nah, fi'il amar itu adalah kata perintah, ya. Untuk yang sekarang itu adalah KD 3.8, ya, yaitu menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Jamalut Tabi'ah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal fi'il amar wa tasrifuh. Ya. Jadi KD.8 itu seperti ini, ya. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, ya, yang pertama, peserta didik dapat membentuk fi'il amar dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan fi'il amar dalam kalimat dengan tepat, ya. Jadi tujuan dari KD 3.8 ini Ibu rumuskan dua ini, ya. Oke. Nah, sekarang apa fi'il amar itu? Nah, coba sekarang diperhatikan. Yang pertama, fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah, ya. Jadi fi'il amar itu kata kerja yang menunjukkan arti perintah, ya. Jadi apabila kalian ingin meminta tolong atau menyuruh ke temannya, ya, ini menggunakan fi'il amar, ya. Kemudian fi'il amar itu adalah kata yang dibentuk dari fi'il mudhari, ya. Apabila kalian tidak menguasai fi'il mudhari, maka kalian tidak bisa membentuknya menjadi fi'il amar, ya. Karena fi'il mudhari itu sebagai dasar dari pembentukan fi'il amar ini, ya. Oke. Nah, bagaimana cara membentuk fi'il amar, ya? Cara membentuk fi'il amar ini ada dua, ya. Yang pertama, setelah huruf mudhoro'ah hurufnya hidup, ya, kalian sudah mempelajari tentang huruf mudhoro'ah ini di semester 1 kemarin, ya. Ya. Kalau setelah huruf mudhoro'ah hurufnya hidup, maka cara membentuk fi'il amarnya adalah dengan membuang huruf mudhoro'ah dan mematikan atau mensukun huruf yang terakhir, ya. Jadi membuang huruf mudhoro'ahnya, kemudian mematikan atau mensukun huruf terakhir. Nah, ini cara yang pertama, ya. Kemudian di sini saya kasih contoh, ya. Ya ta'allamu, ya. Ya ta'allamu ini fi'il mudhari, ya, karena dasarnya fi'il amar adalah fi'il mudhari, ya. Kemudian dibuang huruf mudhoro'ahnya. Di sini huruf mudhoro'ahnya adalah ya, ya. Nah, setelah ya dibuang, otomatis langsung tak ini, ya. Nah, ya ta'alamu ya-nya dibuang, ya. Setelah ya-nya dibuang, kemudian huruf terakhir disukun. Maka bentuknya menjadi ta'alam. Ya, ini huruf mudhoro'ahnya sudah dibuang, kemudian huruf terakhir sudah disukun. Ini sudah berubah menjadi fi'il amar, ya. Nah, di sini Ibu beri contoh, ya. Ya Hamdan, ta'allam jayidan. Wahai Hamdan, belajarlah baik-baik. Nah, di sini, ya, fi'il amarnya. Oke. Kemudian yang kedua, cara membentuk fi'il amar yang kedua ini setelah huruf mudhoro'ah hurufnya mati. Nah, ini bagaimana caranya? Yaitu dengan membuang huruf mudhoro'ah, kemudian menggantinya dengan huruf hamzah dan mematikan atau mensukun huruf yang terakhir, ya. Jadi sama dengan yang tadi, yang
setelah huruf mudhara hurufnya hidup, sama ya ini, membuang huruf mudharaahnya. Tapi di sini karena setelah huruf mudhara hurufnya mati, maka diganti dengan huruf hamzah ya. Kemudian langkah berikutnya sama, yaitu mematikan atau mensukun huruf yang terakhir ya. Di sini contohnya yadkhulu. Nah, yadkhulu. Nah, di sini kemudian dibuang huruf mudharaahnya. Nah, ya ini dibuang. Nah, setelah ya-nya dibuang, mesti tidak bisa berbunyi ya. Kenapa? Karena huruf pertama dal ini dalam keadaan mati. Nah, huruf pertama kalau mati tentu saja nggak bisa dibaca. Makanya setelah huruf mudharaahnya dibuang, maka harus diganti dengan hamzah ya. Kemudian langkah selanjutnya huruf terakhir dimatikan atau disukun. Nah, di sini ya. Dari fi'il mudhari' yadkhulu kalau dirubah menjadi fi'il amar, perubahannya seperti ini. Udkhul. Nah, ini ya. Jadi sedang masuk, di sini masuklah ya. Nah, oke. Ini contoh dalam kalimat ya. Ya Hamdan, udkhul ilal fasli. Wahai Hamdan, masuklah ke dalam kelas ya, ke kelas ya, di sini ya. Jadi udkhul ini sudah berupa fi'il amar ya. Oke. Nah, selanjutnya cara membaca hamzah pada fi'il amar. Nah, di sini terutama kaitannya dengan apabila kalian menemui setelah huruf mudharaah itu hurufnya mati ya. Di sini ada 3 ya. Jadi cara membaca hamzah pada fi'il amar ya. Yang pertama, hamzah diberi dhammah ya, diberi harokat dhammah ya. Di sini apabila ain fi'il pada fi'il mudhari'nya diberi harokat dhammah ya. Nah, di sini kalian mesti bertanya-tanya ya. Nah, jadi tidak asal memberi harokat ya, dhammah, fathah, kasroh itu tidak asal ya. Jadi ada syaratnya di sini. Jadi ya, hamzah diberi harokat dhammah apabila ain fi'il pada fi'il mudhari'nya diberi harokat dhammah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hamzah diberi harokat kasroh ya. Ini apabila ain fi'il pada fi'il mudhari'nya diberi harokat fathah atau kasroh ya. Jadi di sini ada 2 ya. Jadi hamzah diberi harokat kasroh apabila ain fi'il pada fi'il mudhari'nya diberi harokat fathah atau kasroh. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, hamzah diberi harokat fathah. Ini tidak sama dengan yang pertama dan yang kedua ya. Hamzah diberi harokat fathah ini karena mengikuti wazan. Mengikuti wazan itu berarti kalian tinggal memperhatikan atau mengikuti wazan tersebut ya. Jadi apabila kalian membentuk fi'il amar, kok bentuk fi'il mudhari'nya sama dengan wazan ini ya. Ya, bentuk itu bukan berarti sama bunyinya, tapi ini harokatnya ini loh. Nah, ini yang diikuti ya. Jadi apabila ada wazan ini, maka bentuk fi'il amarnya juga sama dengan ini. Ya, harokatnya sama ya. Jadi wazannya adalah af'ala yuf'ilu af'il ya. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang harokatnya seperti ini, maka fi'il amarnya juga harus seperti ini ya. Ini yang ketiga. Jadi yang ketiga ini hamzah diberi harokat fathah karena mengikuti wazan, hanya mengikuti ya. Jadi berbeda sekali dengan yang pertama dan yang kedua. Oke ya. Nah, sekarang coba diperhatikan tabel di bawah ini ya. Di sini Ibu beri 5 contoh ya. Nah, saya tulis lengkap mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amarnya ya. Coba sekarang diperhatikan yang nomor 1, fi'il madhinya allama. Nah, allama ini bentuk mudhari'nya adalah yu'allimu. Nah, yu'allimu. Nah,
ini sama dengan yang ketiga tadi, ya. Jadi termasuk bentuk yang mengikuti wazan, ya. Caranya sama, ya. Jadi fi'il amarnya, ya, karena di sini setelah huruf mudhari'ah hurufnya hidup, maka cukup membuang huruf mudhari'ah ini, kemudian huruf terakhir disukun. Maka fi'il amarnya menjadi alim. Nah, ini ya. Jadi alama telah mengajar, yu'allimu sedang mengajar, alim mengajarlah. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, qaddama. Nah, qaddama ini fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yuqaddimu. Nah, ini sama ya. Jadi kalau mau dibentuk fi'il amarnya adalah membuang huruf mudhari'ah, ya. Nah, kemudian setelah dibuang ternyata di sini hurufnya hidup, ya. Kemudian disukun huruf yang terakhir, ya. Karena hidup maka tidak perlu menambahkan hamzah, ya. Nah, di sini perubahannya menjadi fi'il amar adalah qaddim. Nah, qaddama telah menyajikan, yuqaddimu sedang menyajikan, qaddim sajikanlah, ya, di sini ya. Oke. Yang ketiga, istighfaro. Nah, istighfaro. Nah, fi'il mudhari'nya yastaghfiru. Nah, ini coba diperhatikan. Caranya sama ya. Jadi kalian tidak usah terpancang. Loh, itu fi'il mudhari'nya berapa huruf? Tidak usah ya. Jadi sama ya. Jadi membuang huruf mudhari'ah, kemudian mensukun huruf terakhir. Nah, apabila setelah huruf mudhari'ah hurufnya mati, maka harus diganti dengan huruf hamzah, ya kan? Nah, kemudian huruf hamzahnya harokatnya apa? Nah, kita harus melihat ain fi'il pada fi'il mudhari'nya. Nah, sekarang ain fi'ilnya mana? Nah, coba diperhatikan, dicatat ya. Ain fi'il itu adalah huruf kedua sebelum terakhir, ya. Jadi kalau ibu bertanya ain fi'ilnya mana, jangan sampai kalian menjawabnya fa, ya, huruf fa, tidak. Nah, karena ini kalau fi'il yang lain belum tentu fa, ya kan? Nah, makanya coba dicatat semua ya. Nah, kemudian biar tidak hilang, diingat semua ya. Jadi ain fi'il itu ya ini huruf kedua sebelum terakhir, itu namanya ain fi'il ya. Kenapa di sini harus kalian perhatikan? Karena sebagai dasar kalian dalam memberi harokat hamzah ini. Nah, itu kan. Jadi hamzah diberi harokat kasroh apabila ain fi'il pada fi'il mudhari'nya diberi harokat fathah atau kasroh. Nah, di sini termasuk kan? Nah, makanya di sini untuk perubahannya ya, ke dalam fi'il amar adalah istighfir. Nah, jadi hamzah di sini diberi harokat kasroh, ini tidak asal memberi harokat ya. Karena ain fi'il pada fi'il mudhari'nya juga berharokat kasroh. Oke ya. Jadi istighfaro telah meminta ampun, yastaghfiru sedang meminta ampun, istighfir meminta ampunlah. Nah, di sini ya. Kemudian yang keempat, aghlaqo yuliku. Nah, udah. Di sini saya jelaskan dulu ya. Tadi caranya sama ya, membuang huruf mudhari'ah, mematikan huruf yang terakhir ya. Karena setelah huruf mudhari'ah hurufnya mati, maka harus diganti dengan hamzah. Nah, hamzah harokatnya apa? Nah, itu ya. Di sini ini termasuk fi'il mudhari ya, yang bentuknya sama dengan wazan yang diikuti ya, cara membaca hamzah yang ketiga. Kan? Nah, jadi apabila fi'il mudhari bentuknya sama dengan wazan tersebut, maka fi'il amarnya juga sama bentuknya. Nah, di sini tidak berdasarkan ain fi'il, tapi di sini fi'il amarnya ini karena mengikuti
wazan ya. Jadi yuhliku itu fi'il amarnya aglik ya. Aglako telah menutup, yuhliku sedang menutup, aglik tutuplah. Nah itu ya. Oke, yang kelima kataba yaktubu. Nah, di sini ya sama caranya, huruf mudharaahnya dibuang. Kemudian huruf terakhir disukun. Nah, karena setelah huruf mudharaah hurufnya mati harus diganti dengan hamzah ya. Hamzah diberi harokat dhammah karena ain fi'il pada fi'il mudhari'nya juga berharokat dhammah. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ain fi'il adalah huruf kedua sebelum terakhir ya. Jadi karena di sini ain fi'ilnya di dhammah, maka hamzah pada fi'il amarnya ini juga berharokat dhammah ya. Yaktubu uktub. Nah, kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah ya. Oke. Jadi cara memberi harokat hamzah ya. Kemudian contoh fi'il amar yang setelah huruf mudharaah hurufnya hidup sudah Ibu berikan contohnya semua di sini ya. Jadi yang paling gampang itu memang yang setelah huruf mudharaah hurufnya hidup, karena kalian tinggal mensukun huruf yang terakhir ya. Setelah huruf mudharaahnya dibuang, huruf terakhir disukun, sudah jadi fi'il amar ya. Tapi kalau setelah huruf mudharaah hurufnya mati, maka kalian ada tahap selanjutnya, yaitu harus mengganti dulu dengan hamzah, kemudian baru mensukun huruf yang terakhir. Oke ya. Jadi dari tabel ini insya Allah kalian lebih paham lagi bagaimana cara membentuk fi'il amar ya. Oke. Sekarang kita lanjut dari al-amsilah ya. Di sini contoh ya, Ibu berikan contoh dalam kalimat ya. Yang pertama, wahai Ahmad, belajarlah di rumah. Nah, di sini. Ya Ahmad ta'allam fil baiti. Jadi, fi'il yang saya garis bawahi ini sudah berbentuk fi'il amar ya. Di sini tidak ada hamzah karena setelah huruf mudharaah itu hurufnya hidup ya. Jadi cukup mensukun huruf yang terakhir ya. Oke. Contoh yang kedua, wahai Fatimah, duduklah di kursi. Nah, di sini yang diperintah mu'annas ya. Kalau mu'annas berarti kalian harus menambah huruf ya di akhir fi'il amar ya. Nah, ini ya Fatimah ijlisi fil kursi. Alal kursi ya. Jadi ijlisi alal kursi. Ya, wahai Fatimah, duduklah di kursi ya. Oke, jadi ingat kembali, jadi berbeda apabila yang diperintah mudzakkar dan mu'annas. Kalau mudzakkar cukup fi'il amar saja. Kalau mu'annas yang diperintah ditambah huruf ya di akhir fi'il amar ya. Oke, contoh yang ketiga, wahai Hasan, tulislah pelajaran ini. Ya Hasan, uktub hadat darsa. Ya, wahai Hasan, tulislah pelajaran ini ya. Nah, ini contoh dalam kalimat. Kalian nanti kalau dalam tugas harus bisa ya seperti ini. Oke. Sekarang di sini nah, ini tugas kalian di rumah ya. Silahkan disalin dari soal yang Ibu berikan ya. Perintahnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan fi'il amar ya. Nomor 1, wahai Hamid, berbicaralah dengan bahasa Arab. Nah, di sini Ibu berikan bantuan fi'il mudhari'nya ya. Berbicara itu adalah yatakalam ya. Jadi silakan kalian menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab ya dengan menggunakan fi'il amar. Jadi yatakalamu ini harus kalian bentuk menjadi fi'il amar dulu ya. Kemudian kalau sudah baru diterjemah semua ya. Nah, oke. Yang nomor 2, wahai Zahroh, bersihkan kamarmu. Ya. Di sini juga Ibu berikan bantuan fi'il mudhari'nya ya, membersihkan itu adalah tunadzifu. Ya, ini
Silahkan kalian membentuk fi'il amar dulu. Kalau sudah, kemudian diterjemah keseluruhan ya. Nomor 3, wahai Budi, pergilah ke masjid. Nah, di sini juga ibu berikan bantuan ya. Yadhabu fi'il mudhari'nya ya. Di sini berarti langkah kalian adalah membentuk fi'il amar dulu, kemudian baru menerjemahnya semuanya ya. Oke. Jadi untuk latihan atau tugasnya ya di sini menerjemah 3 kalimat ini menggunakan fi'il amar ya. Jadi dari fi'il mudhari yang ada di dalam kurung ini kalian harus merubah dulu menjadi fi'il amar ya. Kalau sudah diketahui baru diterjemah keseluruhan ya. Keseluruhan kalimat ya, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. 3 ini saja ya. Nah, oke. Apabila kalian kurang jelas dari tugas tersebut, kalian bisa mengunduhnya ya di e-learning madrasah ya. Kalian sudah tidak asing lagi ya, karena sudah 1 semester lebih kalian menggunakan ini. Alamatnya adalah e-learning.mtsn8ngawi.sch.id ya. Jadi e-learning.mtsn8ngawi.sch.id ya. Baiklah peserta didik sekalian, demikian tadi untuk materi kita hari ini tentang fi'il amar ya. Harapan ibu kalian bisa membentuk fi'il amar dan sekaligus menerapkannya atau menggunakannya dalam kalimat ya. Thayyib natakhir bikira alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.